Boleh. Kita udah ada berdelapan. Iya. Including us. Mau mulai dulu. Boleh? Ya, kayaknya bisa dimulai sih. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Segera kita mulai. Sudah ada 9 orang partisipan, including kita semuanya, insya Allah. Karena waktu juga sambil jalan. Mbak Ita, kita mulai ya. Ibu-ibu DMV yang saya muliakan, yang malam ini yang sore ini waktu USA dan pagi hari waktu Indonesia, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik sangat senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendapatkan ilmu sharing dari seorang narasumber, Mbak Eko atau Mbak Ita, yang mana ilmu itu pasti akan bermanfaat buat kita semua, insya Allah, khususnya untuk ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sambil yang lain menyusul nanti, saya akan perkenalkan dulu sebelum Mbak Ita, atau nama lengkapnya adalah Mbak Eko Puspitaningsih, yang kita panggil Mbak Ita ya, adalah seorang wanita muda yang punya hobi yang sangat kreatif, yang sangat bermanfaat, itu pasti, dan usahanya ini sudah dimulai sejak tahun 2011 sampai saat ini, Masya Allah. Mbak Ita ini adalah sangat kreatif sekali membuat coklat yang mungkin semua kita akan menyukainya, dan anak-anak siapapun akan menyukai coklat itu dengan segala macam bentuk, maupun topping, maupun modifikasi rasa tentunya ya. Saya yakin itu. Kemudian Mbak Ita juga sebagai seorang karyawati, jadi side job ini jadi part of time ya Mbak Ita kalau nggak salah ya, side jobnya yang sangat asik lah, pokoknya mengasihkan. Dan saya yakin ibu-ibu sudah juga tidak sabar untuk memulainya ya. Baiklah, kita mulai. Saya persilakan Mbak Ita, monggo silakan memulai. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang udah diperkenalkan tadi, nama saya Ita. Hari ini saya dibantu sama adik saya Adila, karena harus ada ini ya yang pegang kameranya untuk shoot nanti. Jadi kalau untuk awalan ini sebenarnya bukan side job ya. Saat ini lebih banyak full di sini juga gitu. Jadi bisa dikatakan ada first job, second job gitu. Saya nggak mau side tapi second job gitu. Bagus banget. Sebenarnya kalau coklat itu gampang banget ya. Maksudnya kalau untuk mulai coklat itu gampang banget. Berarti langsung aja ya. Kita coba di sini. Langsung aja ya. Yang penting nanti ini saya akan lebih banyak ngesut ke adik saya ya untuk liatin ininya ya. Oke.
Yang penting ketika kita mencoba membuat coklat di rumah, saya di sini banyak menggunakan alat-alat yang semuanya ada di rumah. Jadi macam bagaimana nanti kita mencairkan coklatnya apa segala macam, semuanya alat-alat yang persis ada di rumah kita, karena memang skalanya masih rumahan ya. Ketika kita mau membuat coklat sendiri, pastikan kita menggunakan coklatnya itu adalah coklat yang compound. Compound itu seperti ini. Jadi karena coklat itu ada dua, yang convertur dan yang compound. Kalau compound, dia itu akan mudah dicairkan dan nanti akan mudah mengeras kembali. Kalau convertur, dia lebih butuh tempering yang cukup lama karena membutuhkan teknik. Nah, itu biasanya sering dipakai oleh chef-chef yang udah punya nama lah ya. Kalau saya, terus kalau untuk di rumah, kita cukup menggunakan compound karena treatmentnya jauh lebih mudah daripada yang convertur. Oke, di sini kita akan coba yang pertama adalah mencairkan coklatnya dulu. Saya di sini pakai coklat milk. Jadi biasanya kita butuh alat-alatnya biasa saja, ya. Seperti ini, saya pakai kompor listrik. Nah, ini saya pakai kompor listrik. Saya pakai fannya memang jauh lebih besar ya ininya ya, mulut ininya ya. Karena pada saat bersamaan itu kan kami mencairkan lebih dari 2 warna gitu untuk mendapatkan warnanya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu di rumah, ibu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi menggunakan pan biasa yang lebih kecil, gunakan ini lebih besar. Jadi bowlnya lebih besar. Nah, ininya bowlnya lebih besar, jadi bisa ditaruh di atas gini, gitu. Jadi uap airnya dia nggak keluar ya? Ya, uap airnya nggak akan keluar, dan itu nggak perlu ditaruh di atas kompor terus, cukup menggunakan air panas yang sudah dipanaskan, taruh di sini, dia akan cair dengan sendirinya. Tapi kalau di sini saya bisa menggunakan ini. Intinya adalah ketika mencairkan coklat itu usahakan supaya dia tidak terkena air. Oke, jadi ini tekniknya ya, kita cuma butuh alat ini aja. Oke, nah sekarang kita potong-potong dulu coklatnya. Potong-potong saja pakai bowl yang oke, pakai ini aja. Saya pakai ini ya Bu ya, yang sudah pakai ini nggak boleh. Nah, dari itu, oke, dari sini bisa taruh di atas. Seperti tadi ya, mau pakai pan seperti ini. Kalau pan seperti ini kan airnya cukup setengahnya aja, yang penting dia pastikan panas. Dah di sini, ini biasanya nggak butuh waktu lama. Kalau airnya mendidih suka ciprat-ciprat masuk ke dalam coklat, nggak apa-apa itu? Makanya jangan sampai mendidih. Jadi lebih baik airnya dipanaskan dulu. Okay. Jadi posisi air memang sudah panas. Ini kan posisinya sudah panas, tadi sudah saya panaskan. Okay. Memang saya taruh di atas kompor, tapi kompornya mati. Jadi jadi jangan sampai mendidih, cukup panas nih, lihat. Ini udah mulai meleleh. Udah mulai meleleh. Biasanya berapa menit ya Mbak? Boleh tanya. Ini cepet banget ya, nggak ada ya 2 menit. Untuk pertama kali dia langsung meleleh itu cepet banget, tapi berapa lamanya sampai semuanya itu tergantung banyak atau sedikitnya coklat yang kita cairkan. Gitu. Tapi kalau di sini dilihat dia udah cepet banget. Oh iya, udah kelihatan. Ibu-ibu sambil melihat, barangkali ada yang mau bertanya bisa di di chat pertanyaannya, nanti kita ajukan pada saat Mbak Ita sela ya. Monggo silakan. Dari step by step.
Iya, gampang banget. Apalagi ini masih di rumah terus ya kegiatannya ya selama Iya. Iya, COVID-19. Banyak waktu di rumah. Yang jelas kalau kita pakai coklat itu nggak pernah gagal istilahnya. Mau bentuknya kayak gimana tetap aja enak. Iya, betul. Sama kue ya. Coklat lover apalagi. Enggak. Siapa lagi nih masih ada nih. Ya, pokoknya pastikan semuanya tercampur. Oke. Kalau sekiranya terlalu panas, Ibu bisa angkat bolnya dari pan gitu. Jadi bisa diangkat. Dia kalau pakai kaca dia kan cukup lama ya, cukup tahan gitu dengan panasnya itu. Jadi gitu aja dia udah meleleh. Oke. Nah, kalau ini sudah meleleh, karena ini kita pakai milk, saya biasa juga menggunakan dark seperti ini, dark, terus juga white-nya ada, dan beberapa yang berwarna-warni. Yang berwarna-warni itu sebenarnya dia adalah olahan gula ya. Itu juga sama sistemnya, dipotong-potong dulu, lelehkan seperti tadi. Terus yang kita butuhkan selanjutnya adalah cetakan. Cetakan ini ada macam-macam. Yang biasa lebih banyak di rumah itu kan biasanya cetakan es ya. Cetakan es, ya betul. Cetakan es seperti ini. Terus sekarang juga ada cetakan silikon. Cetakan silikon atau menggunakan cetakan mika. Nah, kalau ada satu lagi sebenarnya, tapi saya tidak punya, saya tidak invest di situ, itu adalah cetakan yang menggunakan bahan akrilik. Itu yang biasanya dipakai untuk bikin bar apa segala macam, itu biasanya pakai cetakannya macam-macam, tapi itu terlalu mahal kalau untuk kita ya. Maksudnya kalau untuk di rumah. Jadi cetakan es di rumah itu cukup. Apakah nanti akan berpengaruh pada coklat itu hasilnya akan kilat atau tidak gitu? Itu sebenarnya tergantung dari bagaimana cara mencairkan coklatnya. Jadi sebenarnya itu kuncinya, memang dia akan membantu. Jadi kalau akrilik itu akan membuat lebih shiny ya, itu bagus banget. Jadi kalau di Amerika banyak lah ya yang dijual tuh yang dia sangat shiny gitu. Itu biasanya dia pakai cetakan akrilik. Tapi kalau di rumah dengan cetakan es itu cukuplah asal kita temperingnya, cara melelehkannya tadi benar, tidak terkena air, cukup. Itu nanti hasilnya bisa cukup lah gitu. Oke, dari sini kita akan pergunakan campurannya. Saya punya kurma di sini, ada kacang juga di belakang. Kurma, ada kacang, bisa macam-macam Ibu. Kalau misalnya untuk campurannya ya, semuanya bahan-bahannya bisa di rumah. Jadi kayak kacang tumbuk, terus juga cornflake gitu kan, terus ada Nutella, almond kayak gitu. Itu semuanya biasanya itu kan yang normal ya. Ini apalagi lebaran mete, ini medenya aku tumbuk, aku cacah gitu. Nah, ini yang bisa digunakan untuk variasinya, untuk campurannya. Nah, untuk campurannya. Nah, caranya yang itu. Nah, caranya gampang banget. Jadi pertama kali kita tuangkan dulu coklatnya ke cetakan. Oke, setelah ini nah, itu bisa tambahin lagi dulu. Macet. Nah, ini langsung ini aja. Langsung dikasih kacang, nanti ditusuk-tusuk.
Langsung pakai filling ya, pakai isiannya. Isiannya, cuman isiannya di sini saya mau campur. Jadi bukan yang model diisi di filling itu, nanti biasanya kalau yang di nah ini saya mau campur. Jadi tadi coklatnya dulu, terus kacangnya. Nah sekarang baru dicampur. Campur. Jadi coklatnya itu kira-kira 3/4 ya? 3/4 boleh. Suka-suka. Kalau memang kita lebih suka lebih banyak kacangnya, kasih lebih banyak kacangnya, kan kayak gitu. Kalau pengen biasa ya itu bisa dikurangin kacangnya. Nah seperti ini. Ada yang dicampur gitu, jadi dicampur aja. Ini bisa dilakukan dengan untuk yang seperti cornflake juga. Seperti cornflake. Jadi taruh dulu, terus macet namanya tepelnya. Kameranya. Agak di ini apa? Agak di kemet-kemet. Agak dihancurin. Cornflake-nya agak dihancurin. Nah, dihancurin bisa langsung dimasukin. Menunya macet. Yang di mana, Bu? Enggak, udah bagus itu, bagus. Brand nggak jelas. Nah, ini bisa dicampur lagi. Nah, ini saya untuk nyampurin tusuk itu saya pakai ini Bu, apa yang buat barbecue itu loh. Yang buat barbecue. Tusuk sate ya yang buat barbecue. Pokoknya alat apa aja yang bisa menghancurkan itu ya. Dengan bentuk moldnya kecil, jadi palingnya alatnya kecil yang bisa menghancurkan aja ya. Nah, itu. Atau yang sangat simpel adalah tusuk gigi juga bisa. Kita pakai tusuk gigi. Tusuk gigi untuk mencampur. Kalau dicampur begini, nanti hasilnya semuanya akan tercampur macam apa ya, silver queen kayak gitu ya. Jadi semuanya dicampur kayak gitu. Nah, kalau yang model filling isian, nanti kita coba juga bisa bikin. Itu biasanya kita menggunakannya yang cair. Jadi kayak misalnya selai, terus kita bikin ganas sendiri misalnya. Nah, itu kita butuh kayak bikin cangkang. Itu nanti kita bisa praktek juga. Tapi sementara ini yang simple aja dulu. Kalau simple seperti ini tuh artinya kayak anak aja bisa bikin gitu. Nah, terus oh iya, sekarang karena Ramadan ya, biasanya ada kurma. Nah, kurma ini kita buang dulu isinya. Kalau saya kebiasaannya, saya buang dulu isinya, terus saya potong-potong. Atau kalau misalnya bikinnya lebih banyak, tuh kan langsung enak dicacah gitu ya. Jadi potong-potong aja, potong-potong. Lebih kecil lagi. Mbak Ita, sambil bisa bertanya ya. Iya, boleh. Coklat yang sudah ditemper yang di bowl itu selama kita mencetak itu gimana? Kalau udah beku lagi mau diapakan lagi? Apakah dimasukkan ke steamer lagi atau just kayak gitu aja? Jadi kalau misalnya nanti teksturnya dia sudah tidak kalau sudah kental itu bisa dipanasin lagi. Oke. Dipanasin lagi. Oke. Pakai ini dulu aja. Itu nanti yang diisi. Nah, karena coklat di luar cepat langsung keras juga ya. Maksudnya apalagi di USA kalau lagi dingin gitu cepat. Ya, makanya sebenarnya kita nggak perlu di atas kompor terus. Masukin aja yang kurma. Ini tadi yang kurma yang sudah kita cacah ya, dimasukin. Wah, nggak perlu di apa istilahnya, nggak perlu ditaruh di atas kompor terus. Cukup dengan air panas. Kalau airnya mendidih itu kan dia panasnya cukup lama ya Bu ya. Jadi ditaruh aja di atasnya itu. Taruh aja di atasnya. Nanti kalau misalnya udah mulai kental lagi, panasin aja airnya gitu. Karena itu yang aman dengan daripada kita masang di atas kompor, takutnya nanti kalau terlalu panas mendidih airnya masuk. Kan kayak gitu. Tapi ada tipsnya nanti kalau misalnya
ternyata gimana kalau udah telanjur gitu kan kemasukan air gimana. Itu ada juga caranya, nanti bisa untuk problem solve-nya ada. Oke, nah seperti ini. Sementara tadi itu yang kita campur ya, yang kita campur coklat sama isiannya. Biasanya untuk yang kering-keringan, kacang, cornflake, terus apa crumble. Biasanya kan ada crumble ya. Saya punya di sini crumble, warnanya jadi masih keras banget. Warnanya jadi kayak abu-abu gini. Ini adalah crumble-nya ini. Apa ya, kalau yang Oreo ya, Oreo saya campur dengan white coklat. Jadi dengan white coklat warnanya dia jadi kayak lebih grey gitu. Itu juga bisa jadi alternatif. Jadi crunchy gitu. Kita campur nanti tinggal dicetak. Nah, kalau saya terlalu cepat kasih tahu ya Bu ya. Kak, lumayan sudah cukup saya rasa. Cukup ya. Nah, itu yang pertama yang dicampur. Nah, sekarang kita kalau sudah begini, Bu, kalau sudah ini bisa nanti dimasukin ke kulkas dulu. Nah, ini tinggal masukin di kulkas dulu aja, tunggu sampai freezer apa kulkas, Mbak Ita? Kulkas aja, nggak perlu di freezer. Oke. Kalau di freezer itu takutnya nanti juga kalau ketetesan air, nanti dia jadi bercak-bercak gitu. Jadi bercak-bercak. Tapi kalau misalnya memang aman, airnya nggak netes ya nggak apa-apa. Tapi cukup aja ditaruh di freezer aja. Sorry, di kulkas aja. Nah, terus kita pakai yang ini ya, pakai filling ya. Filling pakai Nutella aja kan ya. Ya, Nutella sebentar. Ininya ada. Nah, kita pakai Nutella. Nutella ini kan agak cair ya. Sebentar, Bu. Yang kecil. Sebentar. Ada. Pertama, coklatnya taruh dulu di cetakan. Nah, kalau untuk Nutella ini, karena dia teksturnya agak cair, ini pastikan kita kayak bikin cangkang. Jadi diputar sampai enggak kelihatan ya, ininya hitam. Sampai semua permukaan cetakannya itu nanti ketutup coklat. Oke. Diputar dulu, bisa dibantu. Pokoknya diputar, pastikan semuanya ketutup. Nah, ini, nah dari sini biarin set dulu. Jadi masukin di kulkas dulu sebentar. Nah, ini Bu, ini udah rata semua kan, masuk ke ininya, cangkangnya. Oke, nah ini biarin set, masukin ke kulkas dulu sebentar. Oke, kita tunggu masukin di kulkas. Kenapa harus dimasukin di kulkas? Karena kalau dia udah set, itu nanti untuk diisi macam selai, terus apa ya, ganas, itu dia nggak bocor. Sebab kalau dia masih nggak keras gitu ya, itu nanti kalau bocor kayak selai gitu tuh, dia nggak mau keluar dari cetakan. Itu kalau kita pakai cetakan yang es ya. Kalau cetakan silikon itu kan gampang ya karena dia lentur ya, jadi lentur ya, bisa dipelengkungin ya, bisa dipaksa gitu keluar. Tapi kalau misalnya pakai cetakan es itu kan kaku ya, itu dia nggak bisa keluar kalau nanti bocor, karena biasanya kan lebih lengket, selainya nggak bisa ikut kering kan gitu. Nah, sambil nunggu itu nanti set, ada pertanyaanmu barangkali. Ibu-ibu, monggo silakan, ada pertanyaan. Mau langsung, boleh, chat boleh. Silakan. Iya. Ini beberapa produk-produk yang kami sempat bikin. Keren tuh. Ada alphabetical. Nah ini yang saya bilang tadi Bu, antara coklat putih kita campur dengan crumble, jadinya kan warnanya grey kayak gini.
Terus kita cetak-cetak jadi kayak gini. Gitu. Nah, ini Ibu-ibu. kemarin ya, ini kemarin kita dapat pesanan dari Bang Yobi untuk satu paketnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mau untuk bisnisnya ya, untuk untuk coklat ini investasinya itu kita cukup dicetakan. Jadi dibanyakin cetakannya macam-macam. Kami di sini cari yang lagi in, lagi tren ya. Paling tidak yang lagi tren. Yang lucu-lucu itu juga bisa. Ya, sebentar loh. Nah. Kami di sini investasi cetakan itu banyak banget. Kami punya sekitar 8 kontainer untuk masing-masing cetakan, mulai dari cetakannya kayak gini. Kemarin ada Angry Bird, ya Angry Bird. Terus kayak gitu-gitu. Itu kalau kita mau bicara untuk bisnisnya. Nah, sekarang temanya lagi Lebaran. Nah, kita tema-temanya sesuai musimnya ya. Kita sesuaikan dengan temanya musim Lebaran. Kalau ini menggunakan printing, edible printing. Untuk letternya ya, untuk huruf-hurufnya itu letternya ya. Ini gambar, Bu. Sebenarnya ini gambar di print di atas kertas gula. Oke. Terus bisa dimana itu gambarnya? Iya, ini gambar. Jadi nanti bisa diganti sama foto, bisa diganti kayak gitu. Itu tetap coklat dalamnya ya, tetap coklat ya. Tetap coklat. Ini kan cuman untuk ngeluarin gambarnya, yang depan itu pakai coklat putih, baru ditutup dark coklat. Kayak gitu. Tuh. Gimana? Ibu-ibu, ini ada yang bertanya, ibu-ibu? Bisa di-unmute aja langsung. Iya. Nah, ini tadi sebentar saja ya, Bu. Ini udah set nih. Udah kering nih. Dipegang dia nggak lengket kan? Udah set, udah kering. Nah, kalau sudah set, sudah kering seperti ini, baru itu lebih aman untuk dikasih kayak kita nih di sini pakai Nutella. Pakai Nutella atau pakai selai tadi ya. Selai lah, sukanya apa? Kan ada strawberry mungkin, apricot, nggak kayak gitu. Ini adalah teknik kalau kita mau menggunakan yang lebih cairan lah ya istilahnya. Yang lebih lengket, yang lebih kental kayak gitu. Baru setelah diisi kira-kira 3/4 cukup, kita tutup kembali. Kita tutup kembali pakai coklat. Kalau misalnya diisi selai itu setelah coklat tadi sudah beku, terus diisi selai, itu harus dimasukkan ke kulkas dulu atau langsung ditutup? Langsung ditutup aja, sama kayak Nutella juga itu kan langsung ditutup aja. Karena selainya kan mungkin kalau selai kacang dia masih bisa beku ya, tapi nggak perlu dimasukin kulkas dulu karena biar nanti langsung ditutup, dia kan nggak nyampur juga sama coklatnya. Kalau sudah gini baru dimasukin ke kulkas. Nah, biasanya yang terakhir itu ketika kita masukin kulkas yang terakhir, nunggu yang ini dia agak sedikit lama. Ya biasanya ya sekitar 15 menitan lah. Karena tergantung dari si kulkasnya juga ya. Kan ada kulkas yang dingin banget cepat gitu ya. Kayak gitu. Oke. Gitu aja prosesnya, gampang. Ada yang mau ditanyain? Ibu. Oh, Masya Allah, gampang. Ibu-ibu, monggo silakan. Kalau nggak ada, saya bertanya Mbak Ita. Oh iya, boleh. Biar aja ibu-ibu dulu gimana? Ibu-ibu ada pertanyaan? Dibuka pertanyaan nih. Saya banyak pertanyaan nanti. Ya, silakan Mbak Leli aja dulu. Oke, Mbak Ita. Proses temper yang hasil coklat yang terbaik adalah dari Mbak Ita katakan tadi, hasil coklat akan lebih baik apabila melalui proses temper yang baik pula kan. Jadi pada saat jangan sampai kena air katanya ya. Kalau terjadi, saya kadang-kadang pernah buat juga kena air itu tuh terus memang ngerusak semuanya gitu, nggak, aduh
kalau kena air tuh supaya ininya gimana antisipasinya supaya tidak kena kecipratan air itu tadi. Ya. Kalau untuk antisipasi seperti tadi ya, gunakan pen lebih kecil daripada bowl-nya. Karena itu dia uap airnya nggak akan naik. Yang pertama itu, yang kedua cukup hanya menggunakan air panas saja. Jadi airnya yang dipanasin, tidak perlu ditaruh di atas kompor. Tapi sebenarnya kalau udah pakai pen yang lebih kecil dari bowl-nya itu udah aman. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau udah telanjur nih, ya kan? Kalau udah telanjur kena air, biasanya kan dia lebih mengental terus, ya gitu kan? Jadi mengental nggak akan. Nah, itu adalah ketika, ya pertama kali ketika dia terkena air, jangan dicampur dulu, karena basicnya coklat itu kan dia butter ya, ada minyak coklatnya ya. Jadi sebenarnya akan susah dia bercampur dengan air. Jadi ketika air itu masuk atau kepercikan atau gimana, jangan dicampur dulu. Ibu bisa gunakan tisu aja, ya tisu. Terus letakkan di airnya yang ada airnya itu. Jadi kita menggunakan ini apa? Daya serap. Ya, daya kapilnya dari si tisu ini. Jadi si tisu ini nanti dia akan ngangkat air gitu. Jadi dia akan ngangkat air. Setidaknya dia akan meminimizing, jadi nggak terlalu banyak air yang ada di situ. Jadi diamin di situ sampai nanti kalau air itu kan kelihatan dia akan naik ke tisunya. Nanti kalau udah, yang terakhir adalah sampai si coklatnya yang nempel. Nah itu berarti airnya udah naik gitu. Kalau misalnya masih ada sedikit-sedikit nggak terlalu banyak, baru dicampur nggak apa-apa. Nah kalau misalnya nih udah kecolongan, udah terlanjur dicampur gitu kan, gimana gitu? Kalau udah terlanjur dicampur, ibu bisa tambahkan coklat lagi. Jadi tambahin perbandingan coklatnya lebih banyak lagi. Nanti kalau sudah pas, dia bisa cair lagi. Memang sih nggak akan sebagus kalau bebas air ya, tapi itu setidaknya beberapa tips yang bisa saya bagi kalau memang coklatnya itu kena air gitu. Kalau masih bisa diselamatkan dengan kita menggunakan tisu, pakai tisu aja. Why not ya? Kenapa tidak ya? Angkat airnya, diangkat sedikit. Nanti dia akan naik kok, kelihatan dia akan naik. Baru yang terakhir coklatnya yang akan nempel di tisunya itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu? Mbak Desi, saya masih ada pertanyaan lagi. Boleh? Iya. Kemungkinan ya ibu-ibu ada yang kalau di sini saya biasanya ya malas pakai steam, pakai segala macam. Saya masukkan di bowl itu, dimasukkan ke microwave. Ibu-ibu mungkin sudah pernah lakukan juga ya, memasak temper coklat dimasukkan ke microwave. Iya. Saya pernah begitu juga. Jadi kira-kira bisa nggak untuk kita lakukan untuk hasil yang maksimal dimasukkan ke mold ini? Bisa. Jadi kalau di microwave itu bisa. Karena kan kalau microwave itu kan panasnya lebih cepat ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama juga dia nanti bukan kena air tapi kayak gosong. Biasanya gitu kalau terlalu lama, terlalu panas itu nanti dia gosong, itu pun hasil akhirnya juga nggak bagus gitu. Sama sebenarnya kalau ditaruh atau dipanasin di atas kompor terlalu lama, dia juga lama-lama kayak kering gitu loh. Kayak mengkristal ya, kayak mengkristal ya. Jadi nggak perlu lama, hitungannya nggak sampai, kalau pakai microwave ya itu nggak sampai berapa menit gitu, nggak, paling cuman ya semenit atau gimana tergantung, pokoknya cepet banget kok. Tadi aja kan cepet ya, pakai air panas aja udah cepet ya, apalagi pakai microwave itu lebih cepet. Saya sih belum pernah nyoba ya, karena kami butuh banyak kan ya untuk sekali cairin gitu dan beberapa warna gitu. Jadi sebentar aja ya. Settingannya yang paling minimal di microwave itu berapa gitu aja. Oke. Pertanyaan lain silahkan. Yang lain sangat gampang sekali ya. Iya, saya coklat lover, tapi saya berusaha tidak memakan coklat sebanyak-banyaknya. Takut bengkak. Badannya bengkak.
Sebenarnya kalau sebenarnya gini, kalau untuk yang kan banyak ya itu dikampanyekan coklat untuk kesehatan jantung dark coklat, iya dark coklat, yang coklat. Dark coklat yang dia prosentase dari apa namanya kakaonya tuh tinggi, jadi mulai di atas 50%, di atas 50% sampai 70%. Kalau di Indonesia itu kan paling 50-70% ya. Di atas itu ya ada tapi sedikit banget ya. Dan apa namanya peminatnya nggak begitu banyak. Ya harus yang benar-benar seneng gitu. Kalau yang saya pakai di sini dark coklatnya compound itu dia masih ada manisnya. Jadi mild gitu ya, agak medium gitu, medium semi sweet gitu. Ya, masih. Jadi kalau yang bitter kan ada yang bitter juga, itu udah nggak. Ya mungkin saya belum menemukan pasarnya kali ya. Jadi waktu itu pernah nyoba. Apakah yang bitter itu lebih baik untuk kesehatan? Kalau untuk kesehatan ya, maksud dalam tanda kutip anjuran dokter atau apa gitu? Kalau untuk kesehatan ya. Jadi kalau untuk kesehatan memang sebaiknya kita makan yang bitter. Itu pun nggak terlalu banyak kan, paling cuman dianjurkan sih 3 gram setiap hari, 3 gram gitu. Nah, kalau kita pakai yang bitter sweet, jadi itu biasanya coklat-coklat dengan kadar kakao yang tinggi, itu yang saya sebut tadi dengan converture. Itu ada, kalau yang di toko kan nanti ada compound, ada converture. Nah, converture itu kita butuh teknik untuk temperingnya, nggak sesimpel compound seperti tadi. Dia butuh teknik karena dia membutuhkan suhu tertentu hingga pada saat kita sudah mencapai suhu itu dia akan keras banget. Kalau kita di temperingnya dia nggak akan bisa keras-keras. Itu bedanya antara converture sama compound. Jadi one day nanti kalau misalnya ada yang nanya, kok gampang ya bisa keras gini, kok aku nyoba nggak bisa keras-keras, barangkali dia salah beli coklatnya gitu. Karena kalau memang itu butuh teknik untuk mulai meltingnya kayak gitu. Itu yang pakai ini loh Bu, pakai apa namanya meja marmer. Oh iya yang pakai supaya langsung dingin di situ ya, langsung dingin langsung ya. Dia kan harus dengan apa, terus nanti harus dipakai spatula kayak spatula gitu ya. Berapa derajat. Nah, itu konvektor biasanya. Kalau kita cukup ini aja kompon karena dia mudah dicairin, dia akan lebih cepat beku gitu. Oke, ngomong-ngomong yang tadi belum, tapi ini tadi saya akan tunjukkan beberapa yang sudah saya bikin. Yang dia kalau keluar dari kulkas dia kan seperti ini. Ini ya, yang saya sudah bikin. Tadi di campur-campur itu tadi ya, yang kita aduk-aduk tadi itu. Nah, yang tadi belum ya? Belum. Sebentar. Kalau ini kan saya bikin pakainya mete. Jadi ini juga saya campur. Terus tuh. Nah, ini tadi yang kita bikin pakai dalamnya Nutella. Ini juga udah keras. Cepet banget kan, Bu? Nggak ada 20 menit kan, paling 15 menit. Apalagi kalau ya, cepet banget gitu. Kalau yang tadi pakai ada cornflake gitu, tadi yang cetakan di es batu. Es batu. Masih di freezer? Masih di kulkas? Masih di kulkas, belum ya yang cetakan es batu ya? Penasaran itu, saya belum pernah coba coklat pakai cornflake. Oh, yang tadi belum. Ini saya pakai kacang. Kayak kacang. Belum ya? Taruh di atas yang paling atas sendiri aja nggak apa-apa. Yang penting nggak keteteran. Nah, ini yang saya bikin stick-stick. Ini kalau udah. Ya, kalau dulu saya suka bikin dari buah, saya suka strawberry sama pisang itu dibalurin dengan coklat. Ya, itu juga gampang banget. Iya. Strawberry, pisang, kiwi kayak gitu. Ini tadi yang udah kita bikin Bu, yang dalamnya Nutella. Nah, kalau pakai
silikon itu kan gampang. Ya. Keluarinnya ya. Nah, oke. Nah, ini kan lumayan nggak kelihatan ya. Shiny Lumayan tuh, shiny ya, shiny. ini. Cuman silikon ini kan dia ini tadi ada sedikit bubble air bubble-nya. Jadi biasanya di kayak digebrok-gebrok dulu gitu loh, Bu. Kayak biar bubble udaranya tuh hilang biasanya. Nah, ini kan ini cukup lumayan shiny. Jadi sebenarnya kalau untuk di rumah kan cukup begini aja udah cukup gitu ya. Kecuali kalau memang chef itu kan dia yang benar-benar mengkilatnya tuh yang bagus banget itu, dia selain temperingnya bener, dia pakai yang tadi saya bilang akrilik cetakannya. Gitu. Nah, ini beberapa yang sudah kami bikin. Ini juga pakai cetakan apa namanya? Silikon. Itu kombinasi ya? Kombinasi dengan putih apa tuh? Ini dengan itu deh, coba keluarin deh. Ini dengan warna, tapi saya tidak campur warna. Jadi kalau di sini di Indonesia kita ada banyak juga kalau yang kayak dijual itu dia. Nih kami di sini punya sekitar 9 warna. Jadi mulai dari purple ini saya pakai Mercolet mereknya, mulai purple, terus warnanya banyak. Jadi ada sekitar 9 kuning apa. Nah itu sama. Tuh, Pak. Kalau ini sebenarnya kalau yang berwarna-warna gitu, ini tuh lebih ke olahan gula sebenarnya, Bu. Bukan coklat tapi olahan gula. Nah ini sama. Ini kan kemarin saya sudah pakai ya. Saya sudah pakai, kalau sudah nggak dipakai kan dia kan ini keras kan. Lagi. Nah ini cukup ditaruh di atas air panas aja untuk nyairin dia. Jadi tekniknya sama. Taruh aja. Nah ini kenapa saya pakai mulut pennya lebih besar, karena sekali nyairin biasanya lebih dari 2. Kalau kecil-kecil. Jadi asal airnya tidak panas, nggak mendidih. Nyepret, yang penting tidak nyepret ke coklat ya. Airnya nggak nyepret ke coklat, dia aman. Gitu. Sorry. Nah itu. Ini lebih ke olahan gula. Banyak kok kalau dijual itu dia udah berwarna. Jadi nggak perlu nyampur warna. Sebab kalau misalnya dari coklat putih ya, kalau misalnya dari coklat putih pengen nyampur warna gimana? Bisa, Ibu pastikan beli warnanya adalah warna makanan yang basicnya adalah minyak, jangan air. Jadi ada food coloring yang oil base. Beda sama food coloring yang dipakai untuk roti-roti, terus pewarna yang untuk bikin kayak tepung-tepungan kayak gitu, itu beda. Jadi untuk yang pewarna coklat itu beda. Dia pakai yang oil base. Nah, itu baru bisa dicampur dengan coklat putih. Tapi di sini saya tidak mencampur warna karena di pasaran yang saya biasa pakai itu warnanya sudah cukup variatif. Istilahnya warna pelangi itu lengkap. Siap pakai begitu? Pewarna. Oke. Coklat siap pakai atau pewarnanya yang siap pakai, Mbak Ita? Maaf. Coklatnya yang siap pakai, coba deh keluarin. Ini saya kasih contohnya, misalnya seperti ini ya. Nah ini udah siap pakai. Jadi dia, nah bentuknya udah keluar lagi nih. Udah, oke. Oh, interesting. Simple ya? Iya, ini udah sama, tinggal cairin aja kayak tadi nih. Ini kan tadi potong-potong dulu kayak tadi, terus baru dicairin. Itu udah langsung nanti dia berwarna gini. Treatmentnya sama dengan ketika kita mencairin dark coklat, milk, dan white. Jadi jangan sampai terkena air. Apalagi kalau yang berwarna gitu, biasanya yaitu di ingredientnya itu tertulis dia memang olahan sugar, jadi olahan gula. Jadi kalau dia kena air itu langsung kayak mengkristal, terus langsung kayak mengental banget gitu tuh, lebih susah. Makanya usahakan tadi jangan terkena air, kalaupun ada
ya dicoba aja tipsnya yang tadi. Mhm. Gitu. Nah, jadi gitu. Ini. Yang hijau udah belum? Oke, yang kita bikin tadi kayaknya udah bisa nih. Nah, nih. Ini nggak kelihatan ya, kalau pakai Mika tadi kelihatan ya, bawahnya udah agak kayak keangkat gitu, baru bisa. Nah, kalau yang ini ya, Diketok-ketok. diketok aja dia turun. Nah, itu kan. Kalau dia udah kering, bagus, dia udah bisa langsung keluar. Nah, gitu. Udah, gini aja. Ini tadi yang ini pakai kacang. Ini pakai kurma. Agak bolong-bolong. Ya, ini pakai konflik. Nah, udah. Kalau yang itu tadi, itu bisa divariasi lagi nggak kalau misalnya sudah jadi coklat seperti itu? Kalau sudah jadi coklat bisa divariasi. Misalnya nih kayak biasanya pakai piping bag. Piping bag. Biasanya kayak suka digambarin gini ya Bu ya, kayak dikasih apa ya? Frosting, kayak frosting gitu? Bisa, pakai frosting bisa. Tapi biasanya kalau pakai piping bag gini, terus saya cairin coklat putih. Nah, cairin coklat putih, terus baru kayak digambarin di atasnya. Itu biasanya gitu. Kalau frosting meleleh ya? Kalau frosting konsentrasinya itunya beda, jadi nggak mau kali ya? Bisa sebenarnya, cuman kan dia harus langsung disajikan ya. Jadi nggak bisa packing gitu ya. Mungkin ya, tapi atau kalau enggak, kalau punya karamel kayak gitu kan Bu, karamel yang udah cair taruh di atasnya, jadi dia meleleh di atasnya kayak gitu. Gitu, tapi harus tapi kalau misalnya mau aplikasi seperti itu, misalnya kita mau pakai karamel atau kita mau pakai itu, pastikan dia nggak ini ya, nggak panas. Soalnya kalau panas dia mencair lagi, ngerusak si-nya yang jadi akhirnya kan kayak gitu. Biasanya ya kalau aplikasinya saya paling itu pakai piping bag, cairin coklat putih atau yang lain, terus kayak digambarin gitu di atasnya. Gitu. Itu aja, udah gitu. Itu aja. Ibu-ibu, ada pertanyaan silakan, monggo. Di sini sudah ada 20, alhamdulillah ya. Ada Mbak Dewi, saya sapa ya. Ada Mbak Brown. Ini Brown siapa ya? Mbak Yanti Brown kali ya. Mbak Yanti. Kemudian Mbak Dewi, kemudian ada Mbak Dila, Ibu Eti, terus ada Mbak Ani. Hai Mbak Ani Turcin. Senang sekali bisa gabung. Mbak Ita, Mbak Lina, Mbak Karmiatun, Mbak Nur, Bu Siti, Dinda Solik, Mbak Nur, dan Mbak Yanti. Monggo silakan kalau ada yang pertanyaan. Ada pertanyaan. Mbak Ita, saya dulu pernah coba ada bikin dari biskuit Roma, saya remuk, terus saya campur dengan, tapi bukan coklat, ini melt itu ya, dengan apa sih? Pakai butter dengan mesis. Jadi kayak bola-bola. Oh, pakainya button coklat. Jadi coklat yang sudah bulat-bulat kecil-kecil tuh. Bukan sih. Jadi pakai coklat mesis. Jadi diaduk-aduk gitu. Terus jadi nanti luarnya tetap dengan mesis itu tadi. Cuma isinya lebih banyak ke biskuit. Oh ya, itu juga bisa. Jadi itu kayak truffle ya. Itu biasanya disebutnya truffle. Iya. Ya, truffle. Saya di sini ada crumble Oreo. Kalau itu sama juga. Jadi kan pakainya biskuit yang diremuk atau kalau enggak ya crumble ini. Jadi crumble ini kan dia udah. Nah, tinggal dicampur sama ini aja, butter yang sudah dilelehin gitu kan, Bu. Campur terus di ini sampai nanti dia bisa
ini ya Gulung dikepal-kepal gitu ya. Ya. dibulatkan ya. Dikepal-kepal, dibulatin, terus digelundungin di cocoa powder dulu bisa, atau digelundungin di atas misis bisa. Suka-suka sebenarnya coklat itu untuk aplikasinya banyak banget. Saya sebenarnya ini mau coba satu lagi, Bu. Dan ini enak banget. Jadi yang itu aja, kasih almond ya. Masih bisa cair nggak nih? Oh, ini masih bisa ya, ini masih bisa. Jadi kita kan sekarang ini puasa ya, banyak sekali kurma ya. Nah, ini yang saya pernah bikin itu kita pakai ambil kurma, kita buang isinya, dibuang isinya. Nah, udah. Nah, saya punya di sini almond, whole almond, jadi masih utuh. Ini taruh di dalam gantinya isinya tadi. Gantinya isinya. Nah, gantinya isinya. Nah, kalau udah kayak gitu, tutup lagi, baru terus masukin di apa namanya? Coklatnya. Terus dicampur. Nah, taruh aja di situ, nanti berapa. Kalau udah kecampur, baru ditaruh. Taruh. Nah, banyak masukin kulkas. Udah gitu aja. Itu dimakan udah enak. Jadi, kita dapat almond, kita dapat kurma. Bagus, ide bagus tuh. Ide bagus. Ya. Jadi, makan dua-duanya healthy lagi, tiga-tiganya. Kormanya dapat, almondnya dapat, dan coklatnya. Masya Allah. Ibu-ibu, untuk buka iftar cocok sekali nih, Bu. Satu buah kurma sudah terisi dengan almond dan coklat. Masya Allah. Iya. Udah gitu, dan itu cepet banget kan bikinnya kan. Itu udah taruh di dalam kulkas, nanti sebentar aja dia ini kok, apa namanya, set gitu. Nah, coba yang ini deh, tak liatin. Nah, ini dibagi. Ini yang tadi kita pakai filling ya, bisa udah rasanya. Nah, ini yang modelnya di filling. Jadi dia di tengah gini. Modelnya di filling kan dia di tengah ya. Kepengen coklatnya lebih tipis gimana luarnya biar tidak terlalu tebal setelah tadi dicampur, Bu. Setelah tadi bikin cangkang, kan tadi kan dibikin dulu ya. Nah, itu nanti bisa kayak dibalik gini. Jadi kayak bisa dibalik gini supaya sisanya si coklat yang nempel yang ada di dalam itu kayak jatuh keluar. Jadi tinggal benar-benar tipis cangkangnya aja. Itu nanti yang dikeringin baru diisi selai, diisi macam-macam kayak gitu. Itu nanti bagus, ininya bisa lebih tipis. Kulitnya jadi tipis ya, coklat itunya tipis jadinya ya. Tipis sama. Ini tadi kan masih tebal. Itu jadi beberapa seperti itu caranya. Nah, kalau yang dicampur, ini yang konflik ya. Tidak yang konflik deh. Kalau yang dicampur, dia kan nyebar. Dia kayak lebih nyebar. Nah, nyebar, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya konflik. Tapi kan kelihatan ininya ini. Karena dia dicampur. Tadi kan kita udah remukin dulu ya. Nah, dicampur. Jadi dia nyebar. Jadi teksturnya kayak ini yang kacang tadi ya. Kacang juga sama. Kacang itu kan tadi dicampur ya. Gitu. Nah, ini yang kacang. Bagus tuh. Iya. Kan nyebar dia kalau dicampur. Gitu. Gitu. Gampang banget ya kayaknya nggak banget. Iya, kelihatannya iya gampang. Yang penting telaten ya. Iya, dengan apa tampilan yang macam-macam berarti tergantung moldnya kan ya. Basicnya tinggal kreasi apa namanya bentuk dari macam-macam moldnya ya Mbak ya. Baik. Ya. Semakin kita kreasi dengan model-modelnya berarti dari moldnya itu dan isiannya tentu saja ya, Ibu.
saja dengan isiannya. Isiannya itu kalau mau bikin sendiri ya model ganas gitu kan Bu. Jadi ganas itu kan biasanya bisa dicampur pakai susu atau pakai whipped cream. Jadi misalnya kita mau bikin apa nih, kopi ya. Saya suka pakai kopi. Jadi itu kopi bisa dicampur sama susu cair, terus dikasih apa namanya whipped cream, dicampur diaduk terus. Nah, coklat putihnya bisa habis kalau itu sudah mendidih, baru dimasukin coklat putih atau dark coklat. Perbandingannya nggak ada pakem ya, pokoknya kalau lebih suka pahit banyakin apa namanya kopinya kan kayak gitu kan. Yang penting nanti kan kalau sudah nyampur sama coklatnya itu nanti dia akan mengental. Nah itu bisa dipakai buat isian kayak gitu. Jadi biasanya kalau ganas tuh rata-rata kan campurnya susu cair atau kalau nggak whipped cream kayak gitu. Boleh tanya? Ya, Baik. boleh. Pada saat pengisian filling pakai ganas kan biasanya lebih liquidy gitu ya. Maksudnya lebih ya karena terbuat dari butter dan juga itu liquidy. Dengan metode yang tadi kulitnya cangkang kita buat tipis itu kan udah dingin. Berarti ganasnya tuh harus juga dalam posisi room temperature? Iya. Iya. Jadi jangan panas. Kalau panas dia rusak lagi, rusak. Iya, lagi. Jadi jangan panas. Jadi kayak ya cukup lah, temperature cukup. Pokoknya hangat aja, kadang nggak ini kan ya. Jadi kalau bisa sih sudah nggak inilah, udah benar-benar nggak terlalu panas, nggak hangat kayak gitu. Jadi mah harus didiamin dulu, baru dimasukin di tengahnya gitu. Jadi nggak ngerusak cangkang yang udah kita bikin. Iya, saya mau nanya dong. Saya kan suka es krim nih, vanilla es krim. Punya nggak resep yang dipakai dengan taburan coklat melted atau apa? Kalau vanilla es krim biasanya coklatnya itu cuma sebagai ini ya, apa namanya, cuma sebagai aksesoris ya. Ibu bisa coba dipakai untuk jadi mangkoknya si coklatnya itu. Jadi kayak misalnya nih punya mangkok plastik. Oh iya. Di sini nggak ada mangkok plastiknya. Misalnya nih kayak pakai mangkok kecil gini kan. Nah itu dibalik aja, kayak dibalik. Terus coklatnya ditaruhin di piping bag, terus langsung kayak ditaruh aja di atasnya gitu. Nah nanti kan di atas itu membentuk si bowlnya itu, masukin sebentar, nanti dia lepas sendiri. Nah itu nanti bisa dipakai buat wadah. Oh, buat wadah es krimnya ya. Es krimnya itu biasanya kayak gitu. Gampang sebenarnya. Oh. Itu apa harus mangkoknya dibalik, bukannya biasa aja posisinya terus diisi? Oh, nggak bisa. Kalau dia plastik bisa. Kan kalau itu diisi, kalau bedanya ya, kalau itu diisi, itu sama, kita kan harus buang sisa rest coklatnya supaya nggak terlalu tebel. Iya. Hasilnya nggak terlalu tebel. Nah itu bisa gitu juga bisa. Tapi kalau misalnya itu dibalik begini terus atasnya yang kita pakai piping, ya bisa bayangin ya. Iya. Pakai piping terus kayak di garis-garis gitu. Iya. Bentuknya kayak bersarang. Lebih kreatif ya. Nah, bentuknya kayak bersarang, terus nanti dia bisa tipis, hasilnya bisa tipis. Iya, betul. Gitu. Iya, boleh idenya tuh, iya. Baiklah Mbak Ita, ini ada pertanyaan nih dari salah satu ibu muda kita nih, dari Mbak Siti Nurfaona. Oke banget coklat, ada coklat sehat buat anak yang bisa dikonsumsi, itu pertanyaan pertama. Kemudian
pertanyaan kedua dari, sekaligus saya pertanyakan sekalian ya. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Mbak Ita, untuk almond isi kurma tadi mentah ya? Gitu. Yang kedua mentah ya, itu suka ya Bu ya. Kalau memang lebih suka itu di oven dulu. Ada yang dia nggak, ada yang dia Suaranya kecil Mbak Ita. Mbak Ita. Maaf ya. Ada yang dia sudah lepas kulit ya almondnya. Tapi kalau memang suka di oven dulu gitu. Jadi kayak almond, kalau almond saya lebih suka mentah. Di oven nggak apa-apa. Terus kalau mete saya lebih baik di oven. Karena kebanyakan kan kalau apalagi lebaran gini ya, mete itu kayak terus digoreng. Nah, salahnya di situ. Ketika itu digoreng, harusnya si mete itu yang dia punya kolesterol baik, kecampuran minyak, jadi suka bikin problem gitu. Makanya lebih baik mete, almond, hazelnut, itu semuanya di oven. Kalau nggak ada oven, disangrai. Jadi disangrai aja pakai wajan gitu kan, tanpa minyak. Disangrai sampai dia nanti baunya harum, udah cukup. Itu udah enak. Karena yang dari alam itu dia udah enak kok. Kan biarpun mentah itu ya, almond itu ya, dia ada manisnya, ada gurihnya. Gitu. Kalau mete yang lokal, yang Indonesia itu kita punya mete Wonogiri, bentuknya memang nggak manis gitu, bentuknya memang nggak bagus gitu ya, kecil-kecil, kadang nggak karuan. Kan sekarang banyak ya mete-mete super apa yang bentuknya bagus-bagus, tapi rasanya beda. Yang lokal itu, yang Indonesia punya, yang punya organik gitu ya, mungkin seperti organik ya, yang Indonesia lokal itu mungkin. Iya, karena sebenarnya kalau mete memang dia nggak bisa pakai pestisida ya, harusnya organik ya, karena kan pohonnya gede-gede. Kalau mete kan pohonnya gede-gede, kan nggak mungkin disemprot. Cuman ada yang dia sudah GMO. Biasanya kalau GMO, semuanya yang udah GMO itu kan bagus-bagus ya hasilnya ya, lebih gede-gede, lebih bongsor gitu, bentuknya bagus-bagus ya. Itu biasanya GMO, aslinya kan nggak ada kan buah kayak yang bisa segede apa gitu kan, nggak ya. Yang normal-normal aja lah, yang aslinya tadinya Allah ciptain kayak apa, itu biasanya lebih banyak manfaatnya. Kalau sudah dimodifikasi, ya itu biasanya udah bikinan manusia ya, udah di ini ya kurang lah. Memang dari bentuknya lebih bagus. Itu kalau yang almond tadi ya, yang pertama tadi pertanyaan ada yang sehat nggak? Pertanyaan juga ada. Bentar. Beberapa pertanyaan juga ada, karena ada anak-anak yang alergi coklat. Ya kan? Ada anak-anak yang alergi coklat. Nah, kalau ada anak yang alergi coklat, atau ada anak yang kepengen makan coklat tapi yang sehat, saran saya sebaiknya pakai yang dia konvertur dark coklat, yang di situ kalau kita beli di toko itu dimention memang kokoanya berapa persen. Nah, itu insya Allah jauh lebih sehat daripada kayak misalnya yang dairy, terus milk coklat, itu tuh biasanya lebih banyak gula. Jadi kalau kepengen lebih sehat, ya itu tadi pakai yang cari tahu itu di ingredient kokoanya berapa persen. Untuk coba-coba ya kasihlah 50%. Nanti kalau dia udah suka, karena kan ada sedikit pahitnya ya, bitternya itu ya. Kadang kan anak-anak nggak suka, anaknya sukanya lebih yang manis kan kayak gitu kan. Tapi kalau pengen membiasakan supaya mereka terbiasa, coklat tuh aslinya tuh rasanya ya harusnya begitu, nggak terlalu manis gitu. Ya pakai itu yang bitter sweet itu, yang dia semi sweet ya. Ya gitu. Yang dark coklat yang dia ada kok biasanya ya antara 50 sampai 70%. Di atas itu terlalu pahit biasanya. Ya terlalu pahit kalau buat anak-anak, malah nanti takutnya dia udah nggak mau. Gitu. Atau dicampur dengan ya itu tadi, misalnya dipakai buat mangkok untuk es krim, kan itu nggak kerasa ya. Terus atau dikasih bikin hot coklat. Nah, hot coklat itu kan dari coklat, dark coklat yang ditempering terus dikasih susu. Nah, itu hot coklat.
kayak gitu. Seringnya kan orang bilangnya hot coklat itu dia bikinnya dari cocoa powder ya, yang diseduh ya. Nah itu berarti hot cocoa bukan hot coklat. Tapi kalau kepengen yang Hot coklat yang ditemper ya. ditemper, jadi ditemper kasih susu, udah itu lebih apa ya? Lebih rasa, lebih pekat ya benar. Lebih pekat ya. Oke Bu, ini kita coba lihat tadi ya yang kita pakai almond ya. Kita pakai almond yang udah jadi. Oh, yang apa namanya? Kurma tadi. Date yang kurma dengan almond ya. Iya. Cepet juga ya. Cepat dan gampang dan sekali bikin itu kan bisa banyak banget. Langsung kan dijajal-jajal aja taruh. Mungkin kalau mau cantik bisa dihias lagi dengan warna coklat putih apa ya. Tinggal dikasih apa coklat putih kan terus ituin. Kalau misalnya punya pen yang plastik kayak gini yang Mika atau ini kan silkapet ya, ini silkapet. Kalau nggak punya silkapet atau Mika, lapisin dulu dengan ini Bu, apa namanya? Itu loh apa? Bukan plastik wrapping. Paper wrap yang anti lengket itu kan ada. Oh, oke. White paper yang buat itu baking paper. Nah, lapisin dengan itu supaya dia bisa diangkat. Kalau ini kan plastik ya, saya punya chopper itu kan plastik atau silkapet ini kan dia juga anti lengket. Kalau nggak ada, yaitu pakai baking paper. Dah gitu. Itu. Terima kasih atas jawaban pertanyaan Mbak Nur Fauna. Semoga sudah terjawab ya Mbak Nur ya. Jadi coklat yang sehat, kita bisa memilih coklat untuk anak-anak kita yang sehat, berarti yang lebih ke arah semi sweet, tidak manis, ke arah dark, prefer, tapi anak-anak nggak suka pahit tentunya ya. Bisa diaplikasikan, ditambahkan dengan ice cream, jadi merubah rasa menjadi mild. Benar ya Mbak Ita ya? Kalau nggak salah ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak beli cetakan yang lucu-lucu itu, ya kan ditempering dulu, cairin dulu, kasih dicetak yang lucu-lucu itu. Nah, anak-anak kan biasanya tertarik sama bentuk. Jadi mereka lucu mau nyoba gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan sebelum dilanjut pembuatan yang lain. Mbak Rini, Assalamualaikum, monggo silakan. Ada pertanyaan? Mbak Ita, apa bisa dikasih contoh kalau cara bikin yang ada fotonya yang untuk anak-anak itu salah satu aja? Ya, bisa ada. Suaranya nggak kedengeran. Itu loh apa? Paper sheet-nya yang 2 itu. Nah, oke. Nah, yang bawah, ya itu sama yang bawah juga. Jadi di sini saya punya mesin printer sendiri Bu. Jadi saya bisa cetak apa namanya gambar untuk fotonya. Edible foto. Kita punya dua tipe untuk kertas fotonya kertas edible-nya ya. Ini ada yang namanya plain icing sheet, kertas gula. Kertas gula ini yang sering campur. Ini yang sering dipakai untuk kalau Ibu lihat tart pakai foto. Oh iya. Nah, ini pakai kertas gula. Ini. Kertas gula. Kertas itu memang udah ada rasa manisnya ya. Iya, ada rasa dan baunya tuh harum. Baunya harum. Baunya memang dia kertas gula. Jadi kayak gini. Ya, bedanya. Nah. Ini plain icing, ini yang biasa dipakai untuk kertas tart ya. Tart. Nah, satu lagi yang untuk coklat kita pakai yang namanya transparent.
Nah, transparent paper ini juga sama, olahan coklat. Bedanya sama yang plain icing, dia transparan. Dan teksturnya dia lebih kayak, nah cobanya ini aja. Dan dia teksturnya itu tipis banget. Nah ini udah tak tahu. Ini tipis banget. Ini tuh tipis banget. Dibanding sama yang plain icing. Jadi dia tipis banget. Jadi kalau misalnya nanti order, kalau misalnya di jasa itu ya ngeprint gitu ya, pakai yang transparan. Karena transparan ini yang biasanya untuk coklat. Kalau ini pun bisa diaplikasikan, tapi lebih ke cake ya, lebih ke cake. Nah, kita mau coba lebih ke cake. Yang icing untuk ini cetakannya dia. Ini. Sebentar, saya siapin cetakannya untuk yang edible. Oke. Ini cetakan saya banyak. Ambil ini ya. Nah, kit ini saya pakai coklat mold-nya sama dari, kebetulan saya pakai satu merek ya Bu ya. Karena memang kalau di sini, kalau di Indonesia itu belum banyak yang mengeluarkan untuk edible printing. Baik edible printing, edible coloring, untuk yang coklat itu belum banyak. Jadi saya pakai brand yang ini. Nah, ini kita akan bikin yang lollipop. Ini saya sudah ngeprint beberapa gambar-gambar yang disukai anak-anak. Nah, anak ya. Karakter yang di movie yang lagi tren gitu ya biasanya. Benar. Nah, ini gini Bu, kalau kita pakai transparan, ini yang mengkilap ini adalah bagian luar. Ya, ini bagian luar. Nah, ketika di print, kita akan di mirror. Jadi akan dibalik, akan di mirror, akan di mirror. Jadi hasil akhirnya ketika di print tuh kayak gini. Ini kayak tulisannya kayak kebalik gitu kan, tulisannya kayak kebalik. Tapi tulisannya kebalik itu kan nanti kita bacanya dari depan. Oh iya. Nah, oke. Kita akan coba sekarang. Kalau untuk yang transparent transparent paper ini, untuk aplikasinya kita butuhnya coklat putih. Jadi kita cairin dulu coklat putihnya. Udah ya? Oh, sama. Modelnya kayak tadi, coklat putihnya dipotong-potong dulu. Ini kebetulan saya sudah ada. Mau ditambahin lagi deh. Kok jelek banget kayaknya, ini udah kental. Ganti aja kali. Gak apa-apa, ini aja. Gak usah ya. Gak bisa. Ini sama, ini udah terlalu. Nah, ini Bu, lihat. Ini hasilnya kalau sudah terlalu, itu sebelah sana. Lama di steam ya? Terlalu dipanasin. Dia ininya panas banget, kelamaan tadi. Dia ininya jadi mengental begini. Oh iya. Jadi tadi nggak bisa cair. Nah, caranya gimana? Kalau ini masih mau tetap dipakai, Ibu bisa tambahin lagi. Oh, ini loh, Dek. Ini loh. Wah. Ibu bisa tambahin lagi tapi aja. Saya tambahkan white coklat lagi. Ya, tambahkan white coklat lagi aja. Tambahkan white coklat lagi lebih banyak daripada ini. Nah, itu nanti kita cairin bareng. Nah, itu nanti dia bisa apa namanya? Bawa lagi, membaur lagi. Bisa bagus lagi, bisa dipakai lagi. Tapi ini kita pakai yang baru aja. Ini soalnya udah terlalu panas. Ini. Nah, oke. Ini white coklatnya kita cairin. Pastikan air yang untuk temperingnya jangan terlalu panas. Karena kalau yang coklat putih itu dia lebih apa namanya? Lebih cepat mencairnya, dan kalau terlalu itu kan padahal tadi sebentar ya, tapi kalau dia terlalu panas tinggi itu ya jadinya dia gitu kering, cepat kering. Jadi pastiin nggak terlalu panas banget airnya. Dah diaduk-aduk. Pakai sendok ini aja nggak? Oke, diaduk-aduk dulu. Kalau pakai transparan, memang harus pakai coklat putih karena
supaya gambarnya itu nanti keluar. Kalau dia pakai selain warna putih, dia nanti nggak keluar, warnanya nggak bisa ngejreng, nggak bisa keluar. Jadi kalau misalnya, tapi kalau ibu-ibu sering lihat ya, ini banyak kalau di Amerika banyak, karena yang menjasakan itu banyak. Yang tulisannya putih, ada ya Bu ya, yang coklat, dark coklat, terus tulisannya putih. Iya. Pernah lihat kan? Pernah lihat nggak? Iya, pernah lihat. Pernah lihat. Ya. Itu dia juga pakai edible printing juga, tapi beda sama yang saya pakai karena dia modelnya kayak sablon gitu, jadi bisa putih. Kalau yang saya pakai, mesin yang saya punya, dia kan nggak ada mesin, tintanya kan nggak ada yang warnanya putih gitu, jadi nggak bisa. Jadi dia cuman ini apa namanya? Ini warnanya cuman hijau, merah, kuning kayak gitu, magenta gitu, nggak bisa. Ini dulu deh, nanti kepanasan lagi. Oh ini. Nah ini lihat nih, ini sebentar aja udah. Kalau coklat putih sebentar aja udah. Nah ini bisa diangkat. Sambil diangkat, cairin dulu. Udah. Jadi pastiin aja jangan terlalu lama ditinggal. Paling sebentar aja udah bisa tuh kan, udah meleleh. Meleleh. Nah, oke, udah. Nah, sekarang kita potong dulu ininya, gambarnya. Potong sesuai petanya. Potong sesuai patternnya. Nah, ini udah dipotong sesuai patternnya. Oke. Pastikan ini bagian yang kasar itu bagian yang di dalam. Bagian yang kasar ini adalah bagian yang nanti kita timpa dengan coklat. Gitu. Oke, kalau sudah begini, letakkan di atas moldingnya. Di atas mold seperti ini. Bagian yang kasar itu bagian yang di atas, bagian yang atas. Jadi bagian yang mengkilat tadi, bagian mukanya itu yang berada di muka bawah, paling bawah. Oke. Kalau sudah begini, coklatnya tadi nggak terlalu panas. Jangan terlalu panas, masih panas banget gitu. Jangan, makanya nggak usah lama-lama biar nggak terlalu panas. Kalau sudah begini, langsung nanti kita tuang. Timpain di atas, cetakan di atas gambar tadi. Nah, ratakan. Nah, seperti ini. Nah, ini step yang pertama. Jadi setelah dipotong, kita kasih coklat putih, biarkan set dulu sebentar, masukkan ke kulkas. Sambil itu dimasukkan ke kulkas, kita panasin tadi coklat milk coklatnya yang udah kita cairin yang pertama ya Bu ya. Nih, ini kan dia udah mengental lagi nih. Dia udah mengental, nggak bisa. Nah, ini cukup dipanasin lagi aja. Nih, sebentar dia udah cair lagi. Sebentar dia udah cair. Cepet kan, Bu? Udah cair, dah. Angkat lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu nongkrong di atas kompor gitu ya, cukup. Kalau pakai microwave dia kan panasnya juga lumayan bertahan ya kalau microwave ya. Jadi ya cukup sebenarnya. Dah angkat. Kita tunggu gambar tadi sampai set. Kalau dia set, itu dia kan sudah cukup lumayan keras. Ketika ditimpa dengan lapisan coklat ini, dia jadi nggak cair. Tapi kalau dia belum set, itu
nanti dia nyampur. Kalau dia nyampur, biasanya nanti ngerusak gambar. Gitu. Jadi warnanya jadi kecampur-campur kan kayak gitu. Gitu, Bu. Terus tinggal ditunggu aja. Karena tadi kita pakai cetakan yang coklat stick ya. Jadi kita siapin sticknya juga. Siapin sticknya. Stick. Kan kalau kayak gini juga ada yang jual kan, Bu. Banyak kan, murah lagi. Banyak. Belinya. Ya. Oh. Itu yang kayu atau yang plastik, Mbak Ita? Itu plastik. Plastik ya, oke. Iya, plastik yang bolong tengahnya. Saya pakai yang bolong tengahnya. Jauh lebih murah karena kan belinya kan kalau di sini kan kiloan ya, dikiloin berapa gram gitu kan. Kalau bolong dia isinya lebih banyak. Kan ada yang solid ya, Bu ya. Ada yang solid itu timbangannya kan biasanya isinya sedikit. Kalau ya karena jualan ya, Bu ya, jadi mikirnya yang banyak sekalian yang solid. Udah ya. Oke, sebentar aja dia udah set. Ya, kalau sudah set tuh nih kan dipegang udah enggak set. Nah, ini udah cukup. Pasang dulu sticknya. Agak maju sini, cukup ngecas. Udah cukup. Nah, sekarang kita tuang dengan milk. Dengan coklat yang entah itu dark, entah itu milk ya. Kita tuang. Oke. Digetok-getok. Nah, digetok-getok itu supaya itu tadi apa? Bubble-nya pergi, enggak bubble ya, enggak ada bubble-nya pergi. Ini langsung kita pasang sticknya. Dah. Masukin lagi ke kulkas, kita tunggu sampai dia set. Nah, gitu doang kerjaannya. Gampang banget. Iya. Gampang banget, nggak butuh teknik tingkat tinggi. Masya Allah tuh. Ada trik-trik dan ininya tuh lebih gampang menurut Mbak Ita, tapi menurut kita yang belum pernah mencoba mungkin kelihatannya agak ruwet ya Bu, tapi sepertinya mudah, harus kita praktekkan insya Allah. Mbak Ita ada pertanyaan nih. Ya. Pertanyaan dari Mbak Ari Isnawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nyimak via YouTube nggak bisa nanya. Mau nanya bagaimana mencampur coklat melt dengan keju agar keju juga ikut lumer, dan kejunya pakai keju apa? Jazakallah khair. Oke, wayaki. Keju ya. Ini deh aku ada deh yang sisa. Kalau saya biasanya pakai keju cheddar. Jadi kalau saya pakai keju cheddar. Yang biasa saya bikin pakai keju cheddar. Ini saya sudah bikin, tapi saya masukin ke kulkas jadi keras. Jadi kalau saya pakai keju cheddar, pertama kejunya saya parut dulu. Jadi kejunya saya parut, terus dark coklatnya kita lelehin. Ya, kita lelehin. Kalau dark coklatnya sudah meleleh, nggak usah nunggu sampai dia adem ya. Itu langsung masukin keju parutnya tadi, terus kita campur. Dah, kita campur, terus kalau sudah baru dimasukin ke piping. Nah, ini nih saya kemarin bikin seperti ini. Gitu. Itu nanti memang masih kayak ada rasa-rasa kejunya karena kejunya kan diparut ya. Cheddar itu kan nggak bisa leleh ya. Cheddar nggak bisa leleh ya, kecuali kalau mozzarella. Iya, betul. Jadi masih ada crunchy-crunchy-nya begitu ya, Mbak ya? Mbak Ita? Ya, kalau ini masih ada rasa kejunya, masih crunchy-crunchy gitu. Udah, isi melting juga bisa ya, isi melting, tapi saya belum pernah nyoba. Berarti diparut dulu juga ya sama. Isi melting juga bisa, keju yang isi melting itu. Tapi sekarang untuk filling kejunya kan ada juga keju yang ini ya, keju filling itu kan juga ada. Nah, bentuknya kayak selai. Itu juga ada keju yang
yang memang untuk filling keju. Kalau saya punya ini, saya pakainya cheddar, saya parut, terus saya campur dengan dark coklat. Udah. Karena coklatnya ini saya masukin ke kulkas jadi dia keras. Nah kalau udah keras gini, panasin lagi aja. Panasin, terus nanti kita pakai buat filling. Udah gitu. Mbak Ari, pertanyaannya sudah dijawab. Kira-kira semoga bermanfaat ya, bisa ya. Kira-kira pertanyaannya apa maksudnya? Jawabannya sesuai dengan yang diinginkan, insya Allah Mbak Ari. Assalamualaikum Mbak Leli, bisa tanya sedikit? Oh monggo boleh. Mbak Ita menyambung tadi ya, coklat yang sama keju itu kalau dimasukin kulkas kan keras ya. Kemudian kita lelehkan lagi itu. Terus kalau kita untuk filling, seandainya kita masukin dalam satu apa ya, apakah itu tidak keras kalau kita buat filling ya kayak mungkin dalam kurma itu nggak keras, Mbak? Oke. Hasil akhirnya dia tetap keras, Bu. Aku tuh ada yang kotak-kotak deh. Coba yang ini saya ada, nanti saya tunjukin yang dipisah. Itu kan kotaknya ada di dalam sebentar. Yang satunya itu keju. Itu hasil akhirnya pasti keras karena kita pakai bukan yang silikon. Karena kita kan pakai coklat ya, pakai dark coklat ya yang dicairin itu ya. Kalau coklat apalagi pasti dia kalau kena dingin dia pasti akan keras. Kena panas dia pasti akan cair. Ya. Nah, itu nanti ketika jadi filling dia akan keras juga. Ini saya punya yang kemarin saya sudah bikin isinya filling keju. Nah, ini saya. Nah, ini coba ambilin satu. Oh. Nah, ini. Filling keju. Ini kan kita udah bikin cangkangnya, terus ini ditaruh di isian. Nah, ini kalau dibuka itu dia akan keras. Oh, gitu. Keras, tapi dia nyampur. Jadi dia akan nyampur. Nah, nyampur between coklat sama kejunya itu ya, Mbak? Nah, dia nyampur. Hal yang sama adalah ketika yang Mbak Desi tadi bilang, nih lihat nih, kerasnya, ya. Nah, dia nyampur, nggak kelihatan kan? Karena saya campurnya pakai dark coklat, cangkang saya pakai dark coklat, jadi nggak kelihatan. Tapi ini nyampur, jadi kerasa banget nanti kejunya. Sama coklat. Nih. Makasih Mbak Ita. Ya, sama-sama. Gitu. Nah, ini Mbak Desi, ini juga bisa Mbak Desi pakai untuk bikin truffle. Jadi kalau Desi kan campurnya kan sama crumble ya, sama biskuit, pakai crumble atau pakai cornflake kan ada kan dicampur sama butter. Nah, ini juga kalau dicampur pakai keju sama coklat, udah itu nanti kalau masih panas coklatnya kan nggak bisa dibentuk-bentuk. Iya. Nggak bisa dikepal-kepal gitu kan, tapi bisa di kayak ditunggu sedikit setengah set gitu, nggak terlalu karena ketika sudah dicampur sama keju dia akan keras, itu akan lama, dia nggak bisa langsung keras kayak nggak ada campurannya kayak coklat tadi kan yang kita udah melting itu dia didiamin sebentar, kalau hawanya itu dingin dia langsung keras cepet. Tapi ketika itu dicampur sama keju dia butuh waktu hingga sampai keras seperti ini karena saya masukin kulkas. Tapi kalau ini dari kemarin saya nggak masukin kulkas, saya taruh aja di luar, dia nggak akan sekeras ini. Itu langsung bisa. Jadi kalau misalnya Mbak Desi mau bikin truffle pakai keju, begitu sudah dicampur coklat sama kejunya, udah diamin aja. Diamin sampai dia nggak keluar minyaknya. Karena biasanya, nah ini tipsnya adalah ketika nyampur dengan keju, biar minyaknya itu nggak keluar, itu jangan sering diaduk-aduk. Jadi diaduknya tuh jangan kelamaan. Sebab kalau itu diaduk terus, minyaknya keluar. Minyak dari si kejunya itu keluar. Gitu. Jadi nggak usah dikaduk-aduk. Jadi diaduk seperlunya aja ketika si keju sama coklat udah nyampur, cukup. Nah itu diemin aja dulu. Diemin aja entah mungkin setengah jam atau 45 menit gitu ya.
Nah, kalau sudah agak apa ya istilahnya udah agak nggak set banget kan dia nggak akan bisa sampai keras gini, nggak bisa kecuali dia masuk kulkas. Nah itu baru bisa dibentuk, Nah itu baru bisa nanti digelundungin di atas ini, di atas cocoa powder atau bubuk matcha gitu bisa. Iya. Tapi ditunggu dulu, nggak bisa langsung. Kalau pakai keju mau dibikin truffle nggak bisa langsung diaplikasikan karena dia pasti akan cair. Itu Mbak. Iya, kombinasi coklat dan keju tuh, nyam, nyam. Oh iya, sekarang kita keluarin dulu yang tadi gambarnya yang udah kita bikin ya. Oh iya, monggo silakan Mbak. Nih, sebentar aja diudahkan. Gitu. Nah, kan ketika dia sudah set, dia sudah kering sempurna, dia gampang banget dilepas dari cetakan. Ya, nah kalau sudah seperti ini Bu Ibu, nah ini kan masih shiny ya, coba masih. Nah ini kan yang di ini udah lepas. Nah, ini kan masih ada lapisan mikanya yang tadi. Nah ini lapisan mikanya itu kita lepas. Nah, oh protectionnya itu tadi ya, protection dari lembaran-lembarannya ya. Nah, mikanya itu kita lepas dah. Jadi. Oh, begitu. Biasanya ini buat souvenir. Jadi kalau misalnya ada gitu ya, dibagi-bagiin. Biasanya kan sukanya gitu ya. Kalau buat anak-anak itu kan suka ya. Nanti gambar ini saya pakai Tayo itu bisa pakai gambarnya si anak yang ulang tahun. Nah itu dibagi-bagiin. Jadi lebih murah kan Bu, beli coklatnya nggak sampai sekilo gitu. Paling kalau dijasain kalau saya yakin kalau di negara-negara maju gitu banyak variasi edible printing itu banyak banget. Kalau di sini ya masih terbatas itu aja ya. Sama paling pakai wafer paper. Kalau pakai wafer paper dia bisa diaplikasikan di puding sama di bento. Kebetulan saya nggak punya karena mesin printernya beda untuk wafer paper. Saya cuma pakai plain sama transparan. Itu murah banget karena satu lembar kan ukuran folio ya itu ya. Nah, yang saya pakai ini tadi yang untuk Tayo ini kan diameternya 3 cm. Jadi kalau satu folio itu tuh bisa 50-an. Nah, itu kan kalau untuk dibagi-bagiin murah banget ya kalau kita mau apa istilahnya mau bagi-bagi ngirit ibu-ibu ya. Betul. Iya. Kayak babar. Kalau kata orang Jawa babar. Jadi bisa semua orang bisa kebagian ya. Iya, murah banget. Nah, kalau yang sama Idul Fitri ya seperti tadi. Karena ini kalau cetakannya kan macam-macam. Kalau yang Tayo ini diameter 3 cm, kalau yang ini saya pakai diameter 5 cm. Diameter 5 cm. Ada yang bentuknya kotak juga, ada yang bentuknya love juga, macam-macam. Ada yang bentuknya frame, jadi kalau sudah dicetak hasilnya kayak frame foto gitu. Nanti bisa follow Instagramnya. Chocomil Homemade. Pasti. Saya punya 3 Instagram, ada Chocomil Homemade, ada edible coklat itu untuk variasinya dengan coklat foto, sama yang satunya yang katalog coklat itu yang stick-stick. Karena yang stick-stick itu kan banyak banget ya yang choco stick itu ya. Gitu Bu. Iya. Gampang ya. Gampang murah. Bisa dikerjakan di rumah bareng sama anak. Insya Allah bisa buat berkarya di rumah ya. Anak-anak liburan masih ada sampai kapan lagi ini masih bisa ya. Okay. Alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita sepertinya semuanya sudah kita keluarkan ya Mbak Ita ya. Semuanya sudah dicoba, dipraktekkan semua tadi ya. Sudah diberikan contoh-contoh kepada ibu-ibu. Bagaimana cara membuat coklat yang dengan motif ada foto, dengan ada filling, dengan ada segala macam aplikasi. Bagi yang terlambat menonton, bisa saksikan nanti di YouTube channel. Nanti kita berikan kliknya di bawah ini. Kemudian saya kira
sebelum ada pertanyaan terakhir sebagai penutup atau sudah tidak ada lagi? Mbak Desi ada pertanyaan lagi? Nggak ada, paling pengen lihat hasil-hasil karya. Baiklah, Mbak Ita, kita juga pengen semuanya melihat hasil-hasil produk yang Mbak Ita telah buat, bagaimana kemasannya, bagaimana bentuknya, bisa dilihat kepada ibu-ibu, monggo silahkan. Yang itu jadi ya, belum Mbak. Iya. Nanti saya bisa share di grup juga beberapa yang saya udah, ini loh Dek, happy birthday-nya itu apa? Yang tadi yang ada. Sebentar. Nah, ini yang happy birthday yang kayak gini. Oke. Bisa lebih deketin lagi Mbak Ita, biar ibu-ibu kayaknya terinspirasi, agar ibu-ibu terinspirasi. Wow. Ya, kalau biasanya kita lihat ibu-ibu ya pralin coklat yang hanya monoton. Kebalik ya. Betul. Iya. Cantik. Ya. Ini kalau ini semua kan tergantung dari cetakannya. Jadi memang investasi di cetakannya, Ibu. Jadi kalau memang untuk ini cari cetakannya itu banyak banget. Jadi ini. Nah, iya. Ini yang tadi kita udah bikin yang kecil-kecil. Ini ada panjang begini, yang di tengah ini. Ini saya pakai cetakan yang bar. Jadi cetakan yang panjang. Jadi sudah satu plek gitu ya, Mbak ya? Ya, terus tinggal huruf-hurufnya ini saya ini sendiri-sendiri kan, terus ditempel. Ditempelnya ya sama, jadi ini saya pakai purple warnanya, kita cairin dulu coklat, cairin dulu yang warna purple. Nah, pas dia lagi udah hangat-hangat gitu, kasih aja sedikit di belakangnya, tempelin langsung di barnya ini. Atau kalau punya itu yang buat fire itu ya, yang buat memanas itu, pisaunya juga bisa dipanasin sedikit, terus kayak di itu, tapi biasanya resiko kalau kayak gitu ya, kalau nggak biasa dilatih, mendingan itu dari coklatnya yang cair, kasih sedikit tempelin. Nah, ini yang custom seperti ini. Terus ini yang tadi yang saya bilang warnanya grey begini, ini saya campur antara coklat putih dan crumble-nya Oreo. Nah, terus yang kecil, yang bintang tadi keluarin deh, nanti tinggal pakai bintang mulai. Terus ini yang, nah ini saya nggak pakai isian Bu, jadi cuman warna-warna aja. Pertama, ini digambarin dulu. Jadi yang pertama ini adalah yang kita kasih warna yang pertama adalah yang dia keluar pertama. Yang pertama kali dilihat itu yang pertama kali dibikin. Ya, kayak gini. Yang dibikin duluan, matanya dulu, kupingnya. Ini ada ini. Ini yang digambarin dulu sebelum dikasih warna hijau, dikasih warna ini tiramisu. Nah, sebelum dikasih ini, digambarin dulu di cetakannya. Ini bisa dilakukan pada saat pertama kali atau terakhir. Kalau terakhir berarti kasih warna pink dulu misalnya, langsung plok pink, biru, orange, hijau gitu kan. Nah, terakhir kalau dia udah keluar baru digambarin satu-satu. Itu juga bisa begitu. Mata-matanya. Gitu. Nah, ini saya nggak pakai isian karena anak-anak itu nggak semuanya doyan kayak dikasih isian selai gitu. Kadang-kadang nggak suka. Jadi ini saya cuman yang color, terus bawahnya saya kasih dark. Udah gitu aja. Karena mereka bisa. Nah, ini bisa dicoba. Ini bisa dicoba ketika tadi ada yang tanya ya, kalau coklat yang sehat gimana? Itu bisa model kayak gini. Jadi misalnya nih, yang agak pahit, taruh belakangan. Depannya dikasih dulu sedikit-sedikit yang manis gitu kan. Jadi kan nanti dibayar kan. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Ya, kamu coba. Nah, ini kamu yang buat tadi. Nah, ini tadi yang saya bikin packingnya. Yang ini ya, Bu. Ini yang terakhir adalah bintang. Bintangnya tadi soalnya belum. Bentar, saya tunggu. Nah, ini tadi bintangnya saya kan barisan letak tadi. Nah, ini bintangnya. Nah,
Nah, itu tinggal dimasukin di cup aja. Masukin di cup, terus kita masukin. Dikemas. Ya, tinggal dikemas. Kecil, imut. Tapi kalau Imut, misalnya ya. bikin Ya. sendiri, ya kan? Tapi sesuatu banget gitu. Nah, kita bikin sendiri, kita bagi-bagiin. Sebenarnya ini sangat itu suasana kita tuh. Lebaran, ya kan? Ya, iya, ya, tinggal. Nah, apa namanya packingnya ini tuh packingnya ini banyak dijual, Bu. Kalau yang dijual itu biasanya yang warnanya emas-emas itu. Putar. Ini apa namanya? Salah. Nah, gitu. Nah, kalau yang warna emas itu tuh biasanya yang dijual. Coba cek. Yang emas itu ini di sini kan udah diambil semua di bawah kardus. Nah itu. Kalau yang warna emas, sebentar Bu, saya sambil nge-charge ini kok baterainya. Kalau warna yang emas itu dia packingnya banyak dijual. Kalau di Indo tuh yang emas-emas gini nih Bu, ini. Nah ini tuh dijual. Jadi enak kan, tinggal beli, terus kita cetakin sendiri, kita packing sendiri, kita bagi-bagiin. Kan ini momennya pas ya ini ya. Masih ada waktu sebelum sampai nanti Lebaran tanggal 23. H-6 nih, masih ada waktu nih buat nih ibu-ibu, monggo kita coba. Ya. Nanti kita bagi-bagiin, feelingnya bisa pakai apa aja yang ada di rumah, atau kalau memang mau bisa keluar belanja dulu bisa, cetakannya juga bisa macam-macam lah ya, gitu tergantung. Udah beli packingnya, bikin sendiri. Ya, jadi cantik ya dengan kemasan. Iya, macam-macam. Masya gitu. Allah. Hebat. Atau yang ini buka deh. Atau kalau pakai toples ya sama. Itu kan tadi saya toplesin yang ini ya, ini tinggal ditoplesin. Diatur tergantung satu toples bisa isi berapa, diatur aja gini aja kan juga udah cantik. Nah, kita beliin kardusnya, atau kalau kardusnya saya kebanyakan custom soalnya ya. Udah masukin. Nah, ini bisa buat bingkisan. Ini pesanan untuk dikasihkan ke ustazahnya anak ini. Jadi dah dengan sesuai dengan tema. Bagus. Iya. Keren. Kreatif, super kreatif. Harus ada talent, Mbak Ita. Ini adalah sebuah talent ya, Mbak Ita. Detail, meskipun sepertinya gampang ya, tetapi tangan kita tuh merajut ini, detail-detail kecil-kecil, mungil-mungil, hasil-hasil yang mungil-mungil gini kan butuh ketelatenan ya, Mbak Ita ya. Sekali lagi ketelatenan. Ya. Kemarin yang dari Bang UOB. Ini kurma. Ini almond. Jadi satu kotak ini saya kasih kurma sama almond, beda-beda. Terus kalau yang ini tadi kita pakai cheese sama ini green tea. Udah ketika digabung gini kan juga cantik ya Bu ya, maksudnya. Oh bagus gitu loh maksudnya. Assorted. Assorted. Jadi gitu, satu toples kecil kayak gitu. Dah. Gitu. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Mbak Ita. Masya Allah, luar biasa. Makasih, terima kasih banget. Ibu-ibu, saya kira Mbak Ita sudah berikan semua ilmunya yang akan kita coba. Insya Allah akan kita coba. Ibu-ibu di MV ini alat, bahan-bahan coklat semuanya tuh tersedia di grocery, gampang sekali, lebih mudah, saya katakan lebih mudah didapat di sini ya. Semoga ibu-ibu di sini setelah selesai ini masih ada sampai hari raya H-6, berarti masih ada 6 hari lagi bisa membuat ini yang lain daripada yang lain. Setiap hari di rumah ada nastar dan kastengel dan segala macam, plus coklat yang ini kita punya. Ya, ibu-ibu silahkan kita coba. Baiklah, Mbak Desi, sepertinya kita sudah di penghujung acara ya. Iya. Ibu-ibu, bila
jika ada pertanyaan, nanti Mbak Ita akan share, akan masukkan link di sini, bisa kita lihat di YouTube channel pertama, bisa kedua Mbak Ita juga ada Facebook yang bisa kita nanti akan di-share, kemudian ada juga di apa namanya Instagram dan segala macam. Nanti ibu-ibu kita lihat hasil-hasil produknya ya, dengan mungkin ide buat kita juga untuk mencari, mulai dari sekarang searching mencari mold cetakan ya. Oke. Sebelum kita tutup, saya rangkum sedikit. Jadi bahwasanya membuat coklat ini menurut Mbak Ita mudah. Kalau menurut Mbak Ita mudah, mungkin menurut kita juga mudah. Ibu-ibu agree? Kalau ini Mbak Ita katakan mudah, berarti mungkin kita mudah ya. Kemudian coklat yang akan kita pilih, yang direkomend oleh Mbak Ita adalah apa namanya tadi? Kompon coklat, yang mana itu lebih moderate. Saya katakan lebih moderate, lebih mudah cara membuat mencairnya, terus membentuknya. Compare dengan yang satu lagi adalah composure, yang mana biasanya dipakai oleh profesional komersial, begitu ya. Kemudian hindari terkena air dan segala macam, sudah ada tip-tipnya. Kemudian agar coklat ini kita bisa memilih yang sehat dan segala macam, divariasikan dengan kacang dan segala macam. Tip dari Mbak Ita adalah almond dan kacang segala macam jangan digoreng, atau jangan, lebih baik mentah atau disangrai. Itu saya setuju ya Mbak Ita ya. Jadi tidak digoreng, tidak pernah menggoreng kacang-kacangan, tetapi disangrai. Oke. Saya kira itu aja rahasia coklat ini, rahasia pembuatan coklat terbuat baik akan sukses dari cara pengolahan melting dan pemilihan coklat pertamanya. Masya Allah, luar biasa. Saya akan coba Mbak Ita. Ya, nanti share ya di grup. Oke. Kemudian saya pembuatan coklat ini, katakan coklat apa namanya kita nih tadi nih, coklat pralin. Mbak Ita katakan ini biasanya coklat pralin atau apa? Coklat pralin itu biasanya yang dia pakai isian. Jadi pakai isian itu disebutnya pralin. Oke. Jadi ini in general ini coklat ini aja choco melt gitu ya, choco melt aja ya. Choco melt yang choco melt coklat ini terlaksana atas kerjasama antara Al Hikmah dengan Sakinah, keluarga Sakinah distrik Maryland, Virginia. Jadi terima kasih atas segala kebersamaan ibu-ibu yang telah meluangkan waktu, lebih khusus Mbak Ita yang telah memberikan waktu luangnya, luar biasa, memberikan tip dari A sampai Z, semuanya ilmunya dibagikan kepada mereka. Semoga bermanfaat, akan kita pakai insya Allah. Kemudian dari saya pembawa acara Leli, mohon maaf apabila ada kesalahan dan segala macam, yang mana kesalahan itu ada dari saya, yang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insya Allah jika ada waktu lain lagi, Mbak Ita kita undang lagi untuk memberikan advance menunya, advance tipnya, advance kreasi-kreasinya. Dengan senang hati kita mengundang Mbak Ita kembali ya. Insya Allah ya. Dan Mbak Ita bersedia. Oke. Oke, dari saya itu aja. Marilah sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan acara ini terselenggara. Marilah kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita tutup dengan doa majelis, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Iya, kameranya dibuka semuanya bisa Monggo, saling. barangkali mau lihat, mau say hi sama Mbak Ita, monggo. Ya, biar semuanya bisa saling lihat. Monggo. Iya. Makasih ya Mbak Ita Terima ya. kasih Mbak Ita. Mohon maaf lahir batin. Iya. Ya. Sama-sama. Sampai ketemu. Iya, sampai ketemu Ketemu lagi dengan resep yang lain lagi. Insya Allah. Iya. Adiknya Mbak Ita